Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Berjumpa lagi kita, sahabatku, untuk melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Babul Haq Berencong, ya. Kita akan selesaikan, kita akan terus paparkan isi kitab ini hingga selesai, dan setelah selesai nanti akan kita lakukan pengkajian pendalaman, ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ambilan segala wali Allah Ta'ala, segala arifin billah kamal mukamil. Sembah yang disembah itu juga, yaitu akhir kita menyembah batin kita daripada Muhammad, yakni daripada mematikan diri itu al-maut. Menyembah yang disembah belum menjadi esa, seperti kata ahli suluk, barang siapa menyembah nama tiada tahu artinya nama, maka sesungguhnya kafir. Barang siapa menyembah artinya tiada dengan nama, yaitu syirik. Barang siapa menyembah nama dan artinya nama, maka mengada-ada. Tiada sah mengata takbiratul ihram jikalau tiada tahu akan hakikatnya. Tiada jua sempurna sembahyang itu jikalau tiada dengan ma'rifat. Demikianlah adanya menyatakan tajalli Allah Ta'ala asal fardu. Ya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu, maka barang siapa mengetahui tajalli Allah Ta'ala, maka sembah Ali, ya Rasulullah, apa sebab waktu subuh 2 rakaat? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, karena tapian awal kedua sifat. Dan sembah Ali, ya Rasulullah, apa sebab waktu zuhur itu 4 rakaat? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, waktu zuhur 4 rakaat karena tajadi Allah Ta'ala 4 rakaat. 1 wujud, kedua alam, ketiga nur, keempat syuhud. Maka sembah Ali, ya Rasulullah, apa sebab waktu asar itu 4 rakaat? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tajali hamba itu 4 perkara. 1 air, kedua angin, ketiga tanah, keempat api. Maka sabda Ali, ya Rasulullah, apa sebab waktu maghrib itu 3 rakaat? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, martabat wujud Allah itu sifat sembahyang itu rupa Muhammad. Sembahyang itu zahir Allah Ta'ala. Bernama sembahyang itu tingkah lakunya Muhammad. Semata-mata ia takut akan Allah Ta'ala, yakni semata-mata mengerjakan suruhnya Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya Allah Ta'ala. Ridho ia akan Allah Ta'ala, merasakan dengan ma'rifatnya akan Allah Ta'ala dengan dahaganya. Pasal terbuka dinding hijab. Umpama seseorang yang memandang akan kejadian segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala dan kesadarannya daripada hamba, seperti misalnya kalam orang yang menulis, yang menjadikan huruf orang yang menulis, dan kalam menjadi alat persandaran menulis adalah hamba itu. Seperti kalam tiada baginya perbuatan dan hanya yang berbuat itu yang menulis jua. Segala yang berlaku di dalam segala alam ini Allah Ta'ala jua yang menjadikan dia. Umpama Allah Ta'ala menyatakan Nur Muhammad tamsil, umpama seseorang menghendaki api, maka dipertemukan batu dengan besi.
Makanya telah daripada kedua sifat itu menjadi api, maka zahirlah semesta sekalian alam ini daripada dua sifat itu, yakni sifat jalal dan jamal. Demikianlah diumpamakan Nur Muhammad itu yang ditemukan besi dengan batu itu Allah Ta'ala daripada besi sifat jalal dan daripada batu itu sifat jamal. Dan yang terbit daripada dua sifat itu Nur Muhammad, maka itu yang lagi di dalam alam Allah Ta'ala, maka nyata yang tetap pada alam Allah Ta'ala, maka yaitu insan kamil, yaitu hakikatnya Nabi kita, artinya kekayaan Nabi kita. Artinya insan, manusia, artinya kamil, sempurna, artinya berkat muhadas hukumnya, artinya berkata muhadas hukumnya. Tauhid yang dinamai ilmu usulin ma'rifatullah, syariat yang dinamai ilmu fikih, batin yang dinamai ilmu tasawuf. Orang yang menuntut ilmu karena ilmunya itu bekal ke dalam akhirat, hanya dengan karena Allah Ta'ala, mereka itulah beroleh kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat. Bahwasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih kepada orang yang muttaqin. Ambil olehmu bekal masuk dibawa ke dalam akhirat, maka terlebih baik takut akan Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, mengerjakan taat yang disuruhnya, sama ada ia taat zahir atau taat batin, dan menjalani segala larangannya, sama ada ia maksiat zahir atau batin. Taat zahir seperti sembahyang, zakat, puasa, dan naik haji. Taat batin segala sifat yang kepujian tubuh, sabar, syukur, dan ikhlas. Maksiat zahir seperti berzina, mencuri, minum arak atau tuak, membunuh orang Islam, dan maki-maki orang, mengumpat orang. Maksiat batin seperti sifat yang kecelakaan, bahil, dan takabur. Ilmu rahasia ma'rifat Allah Ta'ala daripada dunia datang daripada akhirat tatkala kita pada rahim bapa. Ikrar tasdik bapa kita itulah yang bernama diri tatkala beserta pada rahim ibu. Rahasia ibu bapa kita tatkala rahasia dalam rahim ibu itulah bernama sir cinta. Jadi iman, maka tatkala di dalam rahim ibu itu adalah kurnia pakaian wujud. Kurniakan zat sifat asma dan afal lengkap, maka kita bernama insan. Insan yang bernama manusia inilah putus ilmu rahasia yang bernama syahadat. Ilmu jisim itu tempat insan akan kesempurnaannya yang disebut wujud yang zahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu martabat kita, karena syahadat itu 4 perkara. Syahadat kata syariat, Allah itu kata tarikat, ilaha kata hakikat, illallah itu kata ma'rifat. Keadaan syahadat itu badan kita, Allah itu darah kita, ilaha itu nyawa kita, illallah itu rupa kita sendiri dengan dirinya. Adapun syahadat itu syariat kulit kita, Allah itu tarikat daging kita, ilaha itu nyawa kita, illallah itu ma'rifat nyawa kita. Adapun syahadat itu saksi, dan itu sesungguhnya ilaha itu Tuhan, illallah itu esa ada dirinya. Yaitulah putus ilmu syahadat kita ditanyai orang apa saksi dan apa dipersaksi dan siapa tempat bersaksi. Maka kita jawab, adapun saksi itu ikrar dengan lidah, dan yang dipersaksi itu tasdik dalam hati, dan yang mengaku saksi badan dengan dan tempat bersaksi itu Tuhan kita hak subhanahu wa ta'ala. Menjadikan makhluk itulah Tuhan yang lengkap dengan kekayaannya kepada manusia. Tanda-tanda sakaratul maut. Pertama, sulbi kita terasa sakit seperti ditusuk dengan jarum sampai ke ubun-ubun. Sakitnya luar biasa. Dan telinga kita mendengar suara tembakan 1 kali,
maka segeralah kita mengucapkan Yahu. Allah memberikan tanda bahwa umur kita tinggal 40 hari. Kedua, apabila dari mata kita keluar cahaya yang putih, kemudian cahaya itu berdiri di hadapan kita, kemudian berubah menjadi seorang insan yang berpakaian amat indah menghadap kepada kita. Apabila jelas tanda ini datang daripada kita, maka segeralah ucapkan Allahul Haq. Tanda ini Allah menyatakan bahwa umur kita tinggal 7 hari lagi. Yang ketiga, apabila telah keluar dari mulut kita suatu cahaya yang sangat bersinar, kemudian cahaya itu berdiri di hadapan kita, kemudian berubah menjadi wujud kita atau serupa dengan kita, dan bersamaan dengan itu tercium bau yang sangat harum. Jikalau tanda ini jelas datangnya dari diri kita, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda ini Allah memberikan bahwa umur kita tinggal 3 hari lagi. Maka beramanatlah kita kepada sanak saudara, dan jangan lagi kita lalai dari amalan-amalan yang sering kita lakukan. Apabila sudah sampai kepada yang terakhir, maka berjagalah kita dan jangan lalai dengan zikir napas yang keluar masuk sambil menunggu tanda yang terakhir. Manakala telinga kita berdengung yang sangat panjang, kemudian mata kita berubah menjadi kabur-kabur, kemudian penglihatan kita menjadi gelap semata-mata, dan di dalam kegelapan itu terpandang kita suatu titik cahaya. Kemudian berubah pula penglihatan kita menjadi terang benderang penuh semesta alam. Maka tenangkanlah hati kita dan berzikirlah, karena kita sedang berhadapan dengan nur Allah. Terakhir pendengaran kita mendengung lagi dan mata kita rasa mengantuk. Kemudian tangan kita angkat seperti orang yang takbir seraya mengucapkan Allahu Akbar atau La ilaha illallah. Adapun mengenal akan Tuhan itu sekali-kali tiada boleh dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan anugerahnya jua kepada hambanya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Tuhanku dengan anugerahnya jua kepadaku. Maka barang siapa mengenal ia akan dirinya dengan sesungguhnya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal ia akan Tuhannya, niscaya ia jahil akan dirinya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, A'rafakum bi Rabbihi a'rafakum bi nafsihi. Terlebih mengenal akan Tuhannya, itulah yang terlebih mengenal akan dirinya. Karena ta'aluk ma'rifat itu yaitu kepada mengenal diri, dan mengenal diri itu ta'aluk kepada mengenal zat Allah Ta'ala. Adapun mengenal Allah itu sekali-kali tiada dapat dikenal oleh hambanya. Hanya yang dapat mengenal melainkan dengan nur Muhammad yang mesra pada hati dan ruh dan seluruh batang tubuh. Hanya itulah yang dapat mengenal kepada zat yang wajibul wujud lagi suci, yaitulah sebenar-benarnya wujud hak dan wujud mutlak. Karena yang dikenal itulah yang mengenal, artinya nur dengan nurnya jua atau diri dengan dirinya jua. Karena mengenal yang demikian itu bukan saja kita kata dan bukan saja kita baca dengan lidah, hanya kita tahu dan ingat pada sir hati. Itulah artinya jalan mengenal dan ma'rifat. Menyatakan makom yang seperti anbiya dan aulia yang sampai kepada mengenal zat Allah Ta'ala dengan sebab memandang dan memusyahadahkan Nur Muhammad. Itulah anbiya dan aulia yang dinamai di bawah qalim Nabi Muhammad SAW, karena ia memusyahadahkan Nur Muhammad dengan katanya,
Musyahadahkanlah oleh kamu akan Nur Muhammad itu yang mesra ia pada sekalian ruh dan batang tubuhmu, yang seperti mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Insya Allah akan dibukakan oleh Allah akan kamu untuk kau dapat melihat akan keelokan zatnya yang wajibul wujud lagi yang suci. Karena zat Allah itu tiada dapat sekali-kali dikenal akan hambanya, hanya yang dapat mengenal melainkan dengan nurnya yang mesra ia pada hati dengan wasitah Nur Muhammad. Karena hanya itulah yang dapat mengenal kepada zatnya yang wajibul wujud. Karena yang mengenal itulah yang dikenal. Artinya aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya nur dengan nurnya, diri dengan dirinya. Seperti dalil mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Menyatakan mengesahkan Allah pada afalnya, maka apabila ia tetap pada pandangan mata hatinya bahwa sesungguhnya sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini semuanya perbuatan Allah Ta'ala dengan hakul yakin, barulah engkau mendapat ma'rifat wahdaniyah afwal Allah dan fana sekalian afwal makhluk. Maka lepaslah engkau daripada syirik khafi. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Tiada perbuatan makhluk, hanya semata-mata perbuatan Allah jua dalam semesta sekalian alam ini. Menyatakan sebelum ada jam bumi dan langit, aras dan kursi, luh dan kalam, melainkan zat Allah jua yang ada sendirinya lagi ia qadim semata. Pada martabat la ta'ayun lagi ia wujud mutlak. Maka ia bernama Hu pada martabat ta'yin awal, itu pun qadim jua semata. Maka setelah itu pada maklumnya, maka ia hendak menjadikan dan merupakan manusia. Maka ia titik dalamnya Nur Muhammad, yaitulah ruh idafi. Selagi ia mewujud pada kun hizat Allah, maka ruh idafi itu menjadi alam sun. Maka wujud Allah itu bernama Allah. Pada martabat ta'yin sani ia qadim jua semata. Maka setelah ia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah itu bernama Rahman, dan pada martabat salasa itu maka keluarlah alam itu, yaitulah berupa huruf, yaitu 4 huruf mim ha mim dal Muhammad. Maka alam itu bernama A'yan Sabita, artinya kenyataan yang tetap, artinya telah nyata rupa manusia. Maka Allah itu bernama Ar-Rahim. Adapun alam itu ada 4, yaitu alam ruh, alam misal, alam ajasam, dan alam insan. Sedangkan ruh itu ada 4 macam pula, yaitu ruh idafi, ruh rahmani, ruh dan ruh jasmani. Yaitulah asal kejadian badan Muhammad. Adapun ruh idafi itulah yang menjadi mata Muhammad. Adapun ruh rahmani itulah yang menjadi darah Muhammad. Adapun ruh rohani itulah yang menjadi tulang Muhammad. Adapun ruh jasmani itulah yang menjadi daging Muhammad. Adapun ruh idafi itu nasarnya jadi api. Adapun ruh rahmani itulah nasarnya jadi angin. Adapun ruh rohani itu nasarnya jadi air. Adapun ruh jasmani itu nasarnya jadi tanah. Maka itulah asal kejadian sekalian manusia ini, hendaklah diketahui. Menyatakan yang sebenar-benarnya insan itu ialah ruh, dan ruh itu ialah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu ialah sebenar-benarnya zat yang wajibal wujud. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, khalaqtuka linafsi wa khalaqtuka kulli syai'in laka. Aku jadikan engkau ya Muhammad karena aku, dan aku jadikan segala sesuatunya karena engkau ya Muhammad. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang artinya zat Allah dan sifatnya dan asmanya dan afalnya itu gaib pada alam yang 4.
yaitu adapun zat Allah itu gaib pada alam ruh, adapun sifat Allah itu gaib pada alam misal, adapun asma Allah itu gaib pada alam ajasam, adapun afal Allah itu gaib pada alam insan, adapun zat Allah itu pada martabat ruh bernama nur, adapun sifat Allah itu pada martabat alam misal bernama kezahiran, adapun asma Allah itu pada martabat alam ajasam bernama muzahir, adapun afal Allah itu pada martabat alam insan bernama jama'. Kesemuanya itu tiada bercerai daripada asal, maka mawjudlah zat sifat asma dan afal pada alam yang empat itu, yaitulah Muhammad. Maka ia kuasa sendirinya, yaitulah fi'il Muhammad. Wujudnya ma'rifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus, sifatnya syukur. Janganlah hendaknya perkataan ini diasa-asakan saja, karena ilmu ini bukan mudah, dan hendaknya ilmu ini benar-benar kita ajarkan kepada guru-guru yang ahlinya supaya sah ilmunya. Menyatakan alam yang empat perkara itu, yaitu alam ruh, alam misal, alam ajasam, dan alam insan. Adapun ruh idopi, ruh rahmani, ruh rohani, dan ruh jasmani, yaitulah asal daripada kejadian jasad Muhammad dan jasad sekalian kita ini. Artinya jasadku adalah jasad engkau, dan jasad engkau itu adalah melalui jasadku jua. Menyatakan cermin Tuhan kepada kita ini. Adapun yang diumpamakan cermin itu ialah sifat Muhammad, wujud yang fana dan wujud yang bako. Adapun rupa yang di dalam cermin itu ialah wujud hak dan wujud mutlak. Maka hendaklah yang diketahui yang dikatakan wujud hak dan wujud mutlak itu, yaitulah yang sebenar-benar zat yang wajibul wujud. Maka apabila ia tahu yang demikian itu, tiada lagi jalan yang lebih daripada itu, jalan dan perhimpunan akan syakaratul maut. Maka ruhnya keluar sendirinya seperti napasnya. Allah, artinya aku Allah. Menyatakan asal daripada kejadian Allah Ta'ala itu, yaitu tiada sekali-kali menghendaki hidup dan makan dan minum, hanya ia hidup dengan sendirinya, tiada yang menghidupi. Yang dimaksud dengan hidup dengan sendirinya itu ialah sebenar-benarnya ruh, dan ruh itu ialah sebenar-benarnya Allah Ta'ala, dan sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu ialah sebenar-benarnya Muhammad, dan Muhammad itu ialah yang hidup, dan yang hidup ialah sebenar-benarnya insan yang kamil atau sebenar-benarnya diri yang kamil atau sempurna. Menyatakan yang sebenar-benarnya insan itu ialah ruh, dan ruh itu ialah Allah, dan Allah itu ialah Muhammad, dan Muhammad itu ialah yang sebenar-benarnya zat yang wajibul wujud, yaitulah yang sebenar-benarnya wujud hak dan wujud mutlak. Menyatakan pertemuan Tuhan dengan hambanya, Tuhan di dalam Muhammad, artinya nyawa Muhammad, yaitu selagi kun zat belum bernama Muhammad dan belum bernama Allah, maka Allah gaib kepada Muhammad, dan Muhammad pun gaib kepada Allah, karena ia berdiri dengan sendirinya, yaitu alif, dan alif itu kun zat namanya selagi ia Tuhan sendirinya, yaitulah sebenar-benarnya nyawa kita. Menyatakan ruh jasmani itu ialah tubuh rohani dan tubuh ruh idopi, maka ia menjadi esa dengan esanya, karena ruh idopi itu ialah tubuh rohani, yaitulah Tuhan nyawa kepada kita. Menyatakan yang sebenar-benarnya insan, maka hendaklah diketahui lebih dahulu supaya sempurna dunia dan akhirat. Adapun yang bernama insan itu ialah pertemuan antara ujung dengan pohon, yaitu hidup tiada mati. Tubuh manusia ini apabila sudah diketahui, maka sempurnalah ilmunya ini.
Adapun yang sebenar-benarnya insan itu ialah yang di dalam mata yang bernama nafas. Adapun yang di dalam otak itu ialah yang bernama ruh jasmani. Adapun yang di dalam jantung itu ialah yang bernama ruhani. Adapun yang di dalam hati itu ialah yang bernama nurani, yaitulah nyawa kita. Adapun mata yang melihat itu ialah yang sebenar-benarnya insan yang bernama Muhammad Nafsi. Adapun yang di dalam otak itu ialah Allah yang bernama ruh jasmani. Adapun yang dalam jantung itu ialah Rasulullah yang bernama ruhani. Adapun yang di dalam hati itu ialah nur zat Allah yang bernama Muhammad, yaitulah yang sebenar-benarnya insan kamil, sebenar-benarnya diri. Itulah yang sebenar-benarnya zat wajibul wujud lagi yang suci, yaitulah yang sebenar-benarnya wujud mutlak. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.